Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Effendi, NPM 2335 10312 dari kelas 6A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Praktikum Big Data dengan menjelaskan materi praktikum pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, kemudian mendemonstrasikan implementasi salah satu materi yaitu MongoDB menggunakan Python dan PyMongo. Nah, pada praktikum Big Data ini, saya mempelajari bagaimana proses pengolahan data dari awal hingga akhir, dimulai dari mengenal konsep Big Data, kemudian mempelajari media penyimpanan data menggunakan Hadoop, melakukan pembersihan data atau data wrangling, dan mengolah data menggunakan Spark SQL, kemudian melakukan optimisasi agar proses menjadi lebih cepat, dan terakhir mempelajari MongoDB sebagai database NoSQL. Seluruh materi ini saling berkaitan dalam proses pengolahan data berskala besar. Untuk pertemuan pertama di sini itu pengantar Big Data dan PySpark. Big Data merupakan data yang jumlahnya sangat besar sehingga sulit diproses menggunakan cara konvensional. Nah, selain urutannya yang besar, data juga terus bertambah dengan cepat dan berasal dari berbagai sumber. Seperti contohnya itu media sosial, transaksi digital, maupun sensor IoT. Oleh karena itu, dibutuhkan Apache Spark yang mampu memproses data secara cepat karena memanfaatkan memori atau in-memory processing. Kemudian pada praktikum, Spark digunakan sebagai PySpark sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan menggunakan bahasa Python yang lebih mudah dipahami. Setelah memahami Big Data, materi berikutnya adalah HDFS atau Hadoop Distributed File System. HDFS ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dalam jumlah besar. Berbeda dengan penyimpanan biasa, HDFS membagi data ke beberapa node sehingga apabila salah satu mengalami gangguan, data masih dapat diakses dari node lainnya. Hal inilah yang membuat proses penyimpanan menjadi lebih aman dan mendukung pemrosesan data secara paralel. Nah, sebelum data dianalisis, data harus dipastikan memiliki kualitas yang baik. Pada tahap data wrangling dilakukan proses membersihkan data, menangani nilai kosong atau nol, menyeragamkan format penulisan, mengubah format tanggal, dan melakukan transformasi data sesuai kebutuhan. Dengan proses ini, data menjadi lebih rapi sehingga hasil analisis yang diperoleh juga lebih akurat. Kemudian untuk pertemuan 4 itu Spark SQL. Spark SQL memudahkan proses analisis data karena menggunakan sintaks SQL yang sudah familiar. Pada praktikum, saya mempelajari cara menggabungkan data menggunakan join, mengelompokkan data menggunakan group by, menghitung data dengan fungsi agregasi seperti count, sum, dan average, serta menggunakan window function untuk melakukan analisis yang lebih kompleks tanpa mengubah struktur data aslinya. Nah, selanjutnya di pertemuan selanjutnya itu membahas optimisasi Spark SQL. Setelah memahami cara mengolah data, materi selanjutnya itu membahas optimisasi. Optimisasi dilakukan agar proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Pada praktikum dipelajari penggunaan cache untuk menyimpan data sementara di memori. Execution plan untuk melihat data, Spark menjalankan query, serta
perbandingan format penyimpanan CSV dan Parquet, di mana Parquet umumnya memiliki performa yang lebih baik untuk analisis data. Nah, materi terakhir adalah MongoDB sebagai salah satu database NoSQL. Berbeda dengan database relasional yang menggunakan tabel, MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen sehingga lebih fleksibel. Setiap dokumen dapat memiliki struktur yang berbeda sesuai kebutuhan. Pada praktikum ini juga dipelajari operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Itu menggunakan Python melalui library PyMongo. Nah, setelah menjelaskan teori yang telah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi materi MongoDB. Pada implementasi ini saya menggunakan studi kasus, data dari SMA, kemudian demonstrasi akan saya gunakan di Google Colab menggunakan Python dan PyMongo, dimulai dari membuat database, menambahkan data, menampilkan data berdasarkan kondisi, memperbarui data, hingga menghapus data. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada contoh dari implementasi di Google Colab-nya. Nah, di sini saya sudah menjalankan dari codingan, yang dimana di sini yang pada sel pertama ini untuk menambahkan kunci dari MongoDB dan menginstal MongoDB-nya. Kemudian untuk langkah pertama di sini kita mengkoneksikan ke MongoDB tersebut dengan menghubungkan Python dengan server lokal MongoDB. Kemudian kita membuat atau mengakses database-nya, yaitu SMAN 1 BNDB. Kemudian membuat dan mengakses collection-nya, yaitu collection-nya ada siswa. Kemudian di sini kita juga menghapus seluruh data lama agar tidak terjadi duplikasi. Nah, untuk hasilnya itu koneksi ke MongoDB itu berhasil dan collection siswa siap digunakan. Baik, untuk langkah kedua di sini saya membuat insert data siswa, itu menambahkan data siswa yang dimana di sini ada Aulia Rahman, Nadia Putri, dan Fajar Hidayat. Nah, untuk hasilnya sendiri itu data siswa berhasil dimasukkan ke MongoDB. Kemudian untuk langkah ketiga itu melihat data, yang dimana di sini untuk outputnya di sini ada siswa kelas 12 IPA 1, yang dimana bisa dilihat datanya ada nama, kelas, ekstrakurikuler, dan nilainya. Nah, untuk selanjutnya langkah keempat itu mengupdate data. Di sini untuk mengupdate data menggunakan update one, yang dimana di sini saya mengupdate nama Aulia Rahman dengan memasukkan ekstrakurikulernya, yaitu Paskibra. Kemudian untuk hasilnya ekstrakurikuler Aulia Rahman berhasil diperbarui. Baik, langkah kelima itu mendelete data. Di sini untuk mendelete data saya menggunakan delete one, yang dimana untuk nama Nadia Putri itu datanya akan saya hapus. Untuk outputnya itu data Nadia Putri berhasil dihapus. Kemudian di sini juga saya menampilkan data akhir, yang dimana di data siswa setelah update dan delete itu ada perubahan, yaitu pada Aulia Rahman itu ekstrakurikulernya bertambah, itu ada Paskibra, dan untuk Nadia Putri itu sudah tidak ada.
Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.